kan sedih kan harus gitu ya, sedih tinggal sedih. Iya. Mulai Pak. Yuk. Assalamualaikum Pak Nang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat, Iya. bugar. Sehat walafiat ya. Ya, Alhamdulillah. Gimana merasa senang apa enggak hari ini rasanya? Alhamdulillah sangat senang, apalagi dengan jumpa dengan anak-anak. Gini Pak Nang, tujuan daripada pertemuan kali ini adalah merefleksi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Apa yang kita lakukan dan di lapangan Pak Anang lakukan kegiatan pembelajaran dan saya melihat gitu dari kegiatan. Apa yang dirasakan Pak Anang setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Yang pasti sangat senang sekali karena materi sudah tersampaikan kepada anak. Ya, pasti kendala-kendala pasti ada yang di lapangan itu. Jadi ada pesan nggak di saat kegiatan pembelajaran dilakukan di lapangan? Iya. Kesan saya itu sangat senang melihat anak-anak ikut berpartisipasi melakukan gerak dengan pembelajaran kemarin itu sudah merasa materi tersampaikan. Oh gitu. Jadi kegiatan yang di lapangan Pak Anang dengan menggunakan kompetensi itu tentang passing ya? Passing bawah. Passing. Kompetensi yang dibuat di sebuah rencana itu, apa kompetensi itu sudah bisa nyampe kepada anak-anak? Iya. Kompetensinya memang sudah sampai terhadap anak-anak, hanya ketercapaian itu yang harus saya harus menambah rencana pembelajaran di berikutnya. Ditambah lagi. Berarti perencanaannya akan ditambah kembali gitu. Iya. Apa yang Pak Anang lakukan Iya. dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Iya, betul. Kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Anang itu sesuai dengan rencana tidak kira-kira? Sudah sesuai, Bang. Oh, Sudah sesuai. Iya. Hanya ketercapaian yang belum tercapai untuk anak-anak. Makanya saya nanti nambah jam lagi. Memang saya lihat dari bentuk RPP modul ajar yang diberikan kepada saya waktu itu, memang saya lihat sudah bagus apa yang dilakukan antara rencana dengan pelaksanaan yang dilakukan Pak Anang. Itu luar biasa Pak Anang hebat, luar biasa bisa melakukan kegiatan tersebut. Kira-kira dari kegiatan apa yang dilakukan Pak Anang, ada nggak kesulitan-kesulitan lapangan? Pastinya dalam setiap pembelajaran itu, apalagi mengenai olahraga, Iya. pasti ada kesulitannya. Ya, kesulitan yang saya rasakan itu adalah Pertama kesulitan untuk pihak guru gitu Pak. pihak guru. Kesulitan. Kalau saya sendiri sebagai guru tidak mengalami kesulitan, cara menyampaikannya tidak mengalami kesulitan. Hanya yang saya rasakan saat ini itu adalah kepada siswa. Siswa ini dalam olahraga belum tentu satu kelas. Semua siswa itu suka terhadap salah satu bidang olahraga. Jadi itulah kesulitan saya untuk menumbuhkan rasa suka. Jadi untuk membangkitkan itu memang harus butuh waktu, tidak sekali pertemuan. Menumbuhkan itu, jadi materi yang saya sampaikan pasti akan diserap dengan baik. Berarti memang kesulitannya adanya siswa yang antara suka tidak suka. Iya, benar. Kesulitan itu yang terjadi seperti itu, solusinya Pak Anang kira-kira apa? Solusi saya tadi itu adalah menambah jam. Artinya menurut saya dengan menambah jam anak-anak akan menjadi terbiasa, Pak. Kalau sudah terbiasa, rasa mereka itu akan tumbuh gitu, Pak. Yang awalnya takut menjadi berani. Yang pasti yang kemarin Bapak Usman amati adalah tentang passing bawah. Ya. Tidak semua anak itu pasti bisa. Yang dirasakan pasti menyentuh bola bukan dengan telapak tangan atau dengan punggung tangan. Rasa pertama itu adalah sakit.
dengan mengulang lagi, nambah jam istilahnya di materi itu adalah untuk membiasakan tangan ini. Nah, jika tangan ini mungkin sudah terbiasa, tidak sakit, anak menurut saya akan timbul rasa suka terhadap materi yang saya sampaikan. Oh, berarti memang harus diawali dari seperti itu ya Pak? Nah, Berarti di situ kan ada satu perbedaan yang mana antara siswa yang suka tidak suka, iya, ada yang kurang dalam melakukan seperti itu. Di sini berarti ada suatu kotak perbedaan di situ. Bagaimana cara penanganannya antara perbedaan antara A dan B sehingga tapi tidak menimbulkan sebuah bahasa bahwa itu berbeda gitu. Iya. Gimana solusinya Pak Anang? Biasanya yang saya lakukan di lapangan itu tidak pernah membedakan antara yang bisa ataupun tidak bisa. Iya. Nah, yang bisa menurut penilaian saya ini tetap menjadi satu, bahkan membantu teman yang masih belum bisa. Oh, gitu. Apalagi tentang teknik, tentang passing bawah misalnya, cara memegang tangan, meluruskan kedua tangan, ini dibantu dengan yang bisa. Jadi tidak ada pengkotakan tadi menurut Pak Usman, tidak ada. Berarti luar biasa Pak Anang dalam penanganan kegiatan pembelajaran yang Pak Anang lakukan, yang mana di situ tidak ada perbedaan gitu ya Pak Anang. Tapi di dalam penanganannya menurut penanganan Pak Anang memang ada suatu perbedaan, Iya. walaupun di lapangan tidak dibedakan Tidak gitu dibedakan. ya. Ini yang dinamakan dengan diferensiasi gitu ya Pak Anang. Penanganannya yang melakukan sesuatu pelayanan menuntun sesuai dengan apa yang dimampukan atau kompetensi anak tersebut. Baik, luar biasa Pak Anang apa yang dilakukan Pak Anang. Kalau saya tanyakan kira-kira kan Pak Anang untuk kegiatan pembelajaran ini kira-kira apa? Iya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang butuh ditingkatkan dari pembelajaran itu adalah menurut saya adalah menambah jam itu tadi. Iya. Kadang kita di lapangan itu tidak bisa berbuat lebih karena satu ada materi lain yang harus juga tersampaikan. Itu yang menjadi kendala-kendala. Tapi itu memang harus ditingkatkan juga ya. Luar biasa Pak Anang apa yang terjadi di masalah di lapangan Pak Anang bisa menyelesaikan sendiri, bisa membahasakan sendiri sehingga permasalahan itu tidak membuat Pak Anang buntu, tapi membuat Pak Anang lebih kreatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kira-kira Pak Anang untuk mendapatkan sebuah ilmu yang baru atau menambah dan sebagainya, kira-kira ada nggak teman Pak Anang yang bisa dibuat untuk kolaborasi dan bersama dalam kegiatan pembelajaran ini ke depan gitu? Ada nggak kira-kira Pak? Ada Pak. Ada. Siapa itu Pak? Iya. Kalau saya tanya mungkin ada namanya. Teman sejawat yang satu mata Iya, pelajaran. satu mata pelajaran. Itu ada Ibu Uce. Oh gitu Iya. ya. Tidak lainnya juga dari mata pelajaran lain yaitu Bapak Usman sendiri. Oh gitu ya. Secara tidak langsung memang saya serap ya, Oke. walaupun tidak bertanya ya Pak. Iya, kita kan harus kolaborasi sih Bang. Jadi memperdayakan apa yang dilakukan Pak Anang itu sebenarnya sudah baik. Gitu. Alasannya kenapa kok milih Bu Uce Pak? Ya karena teman satu rumpun, satu mata pelajaran, ya dia lebih senior, lebih pengalaman, ya. Jadi cara menyikapi di lapangan saya selalu sharing dengan Ibu Uce. Rencananya kira-kira kapan mau melakukan seperti itu? Mau kolaborasi bersama gitu saling. Rencana itu sudah bukan sering Pak, tapi sudah pernah dilakukan sebelumnya. Apalagi nanti ke depannya, misalnya nanti ada kelas 8 tahun depan di kurikulum baru masih harus tetap berkomunikasi. Berarti rencananya tahun depan ya Pak? Iya. Ada kolaborasi, saling melihat, saling coaching lah, Iya. saling antara guru mapel dalam
Baik, saya minta Pak, apa saran untuk diri sendiri pada pembelajaran dan pelajaran jauh? Iya, kalau untuk saya sendiri harus tetap menimba ilmu dari beberapa teman memang, karena masih belum sangat memahami tentang kurikulum yang baru ini. Nah, terus harus rajin-rajin membaca lagi buku-buku ya, untuk referensi kreatifnya Belajar lagi. terus belajar ya Pak? Iya Bapak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menambah manfaat Pak Anang. Kita saling komunikasi, kita saling sharing, kita saling belajar dan belajar. Yang penting prinsip kita belajar itu tidak ada batas dan kita harus selalu harus tidak statis, harus bergerak dan bergerak, belajar dengan yang ada di sekolah ini. Terima kasih Pak Anang atas pertemuannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat. Pak Anang adalah guru yang hebat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.